Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas PGRI Jakarta, dan yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, dan yang kami hormati Kepala Unit Praktik Pengalaman Lapangan Universitas PGRI Yogyakarta, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu DPL, dan yang kami hormati Bapak Ibu Sekolah Mitra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul dalam acara penyamaan persepsi PPL 2 dengan kepala sekolah dengan secara virtual. Salam dan sholawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Perkenalkan, saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu pemaparan program PPL 2, acara yang keempat yaitu diskusi dan tanya jawab, acara yang kelima yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, Intan. Biasanya berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan oleh Bapak Ahmad Riyadi MKom, Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kelembagaan Universitas PGRI Jakarta. Kepada Bapak Ahmad Riyadi MKom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Dekan FKIP, Ibu Kepala PPL yang berbahagia, Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra yang berbahagia, teman-teman dosen DPL yang kami banggakan. Yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya pada kondisi yang demikian ini. Kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun tidak bertemu dalam rangka untuk penyamaan persepsi, pembekalan pelaksanaan PPL 2 yang akan dilaksanakan di kampus kami Universitas PGRI Jakarta. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pernah berkenan hadir dalam pertemuan kali ini. Bapak sekalian, perlu kita sampaikan bahwa pada saat ini atau sampai saat ini di Yogyakarta masih dinyatakan belum aman dari COVID-19. Di sisi lain, kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan anak didik kita, baik di siswa maupun mahasiswa kita. Sehingga Bapak sekalian, pada kondisi ini kita tidak boleh menyerah, apapun harus bisa kita laksanakan, termasuk di kampus saya ini, di kampus kami ini, agenda PPL 2 harus juga dilaksanakan dengan berbagai metode yang nanti bisa kita lakukan bersama. Untuk itu Bapak sekalian, kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian atas perkenannya untuk bermitra bekerjasama dengan kampus kami dalam rangka pelaksanaan PPL bagi mahasiswa kami. Kami berharap Bapak sekalian, Bapak Ibu ini sangat berkenan sekali menjadi istilahnya menjadi labnya kampus kami, khususnya di bidang pedagogi, khususnya di bidang pembelajaran, untuk membekali mahasiswa kami sebagai calon-calon guru ke depan. Untuk itu Bapak sekalian, mungkin pelaksanaan nanti dalam PPL perlu kita sepakati bersama, perlu kita samakan persepsi kita sehingga nanti bisa berjalan dengan baik dengan kondisi yang ada saat ini. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang proses mahasiswa di tempat Bapak Ibu, mungkin ada yang di tempat langsung tatap muka, mungkin beda. Nanti monggo yang lebih memahami, lebih mengetahui kondisi situasi di sekolah adalah Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami berharap
kalau misalnya harus tatap muka, mohon protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kita lebih baik menjaga daripada kita nanti terlanjur terjadi sesuatu malah kita menjadi repot semuanya. Dari mahasiswa kami sudah kita bekali berbagai metode, untuk metode yang daring maupun yang luring, mahasiswa kita juga siap. Cuman mungkin ada beberapa yang mohon maklumnya, mungkin ada mahasiswa kami yang mungkin masih di luar kota, sehingga mungkin tidak bisa hadir di sekolah Bapak Ibu, sehingga harus dilakukan secara daring. Kemudian Bapak sekalian, dengan pertemuan ini kami harapkan nanti dari panitia, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu dosen DPL dapat menyamakan persepsinya, sehingga nanti ada masukan, ada saran, atau ada usulan-usulan demi baiknya pelaksanaan PPL di kampus kami ini. Saya sangat mengharapkan sekali, tentu PPL saat ini memang nanti berjalannya, evaluasinya dengan berjalan, artinya per minggu nanti kita lihat, kita evaluasi, kemudian ada kendala-kendala nanti kita berusaha untuk mencari solusinya, sehingga proses bagi mahasiswa bisa berjalan dengan baik, di sekolah Bapak itu juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga harapannya sekalian proses PPL ini bisa membawa kebersamaan, bermanfaat bagi kampus kami, khususnya pada mahasiswa, bisa pengalaman calon guru, pengalaman mengajar, pengalaman aktivitas di sekolah, pengalaman apapun di sekolah. Di sisi lain di Bapak Ibu mungkin ya ada tenaga yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk membantu Bapak Ibu sekaligus dalam memberikan pengalaman terhadap bagi mahasiswa. Kemudian Bapak sekalian, kepada khusus pada panitia, sekali lagi kami terima kasih juga. Nanti selama PPL mohon kepada Bapak Ibu yang menjadi DPL untuk selalu mendampingi pada mahasiswanya, pada para panitia juga selalu memonitor pelaksanaan PPL ini, sehingga nanti dalam perjalanannya sama-sama kita kawal, sama-sama kita dampingi, sama-sama kita bimbing, sehingga bisa berjalan dengan baik. Harapan kita capaian pembelajarannya bisa tercapai, bisa dilaksanakan dengan baik, bagi sekolah juga nyaman, bagi kami semua DPL juga bisa melakukan tugas dan jawabnya, panitia juga bisa melaksanakan tugas dan jawabnya, sehingga Bapak sekalian, sekali lagi harapan kita adalah capaian pembelajaran bagi mahasiswa bisa tercapai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak sekalian. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir dan berkenan menjadi mitra pelaksanaan PPL dari kampus kami. Sekali lagi kami sangat mengaturkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua dan bisa memberi bekal kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita. Ada kurang lebihnya maaf dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan kepada Bapak Ahmad Riyadi MKon. Kami silakan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Menjauh kelimput nih. Ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan penyambut resepsi PPL 2 Universitas DKI Jakarta saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruhnya memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan program PPL 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Darsono MPD, yaitu untuk program PPL 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada yang kami hormati Bapak Darsono MPD, silakan. Saya bisa unjuk. Terima kasih Mbak Vicky selaku moderator.
Bapak WR1, Bapak Ahmad Yati yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu CPL, Bapak Ibu Pamong yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam rangka untuk kegiatan praktik pengalaman lapangan 2 bagi mahasiswa di FKIP. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, walaupun situasi dan kondisi belum memungkinkan, tapi produktivitas program itu harus tetap berjalan. Nah, karena itulah kami mencoba untuk melaksanakan program-program kami, walaupun mohon maaf kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pembimbing bahwa mungkin agak sedikit terlambat. Nah, hal itu dikarenakan kemarin ada harapan bagi kami bahwa pandemi ini segera berakhir. Tapi realitanya sampai dengan sekarang ini belum berakhir. Dan kemungkinan kebijakan dari pusat sampai dengan daerah, dalam hal ini provinsi, dari termasuk Jakarta, sudah memberikan arahan bahwa pembelajaran itu akan tetap dilakukan secara daring, mungkin sampai dengan 1 semester ke depan. Nah, karena itulah kami juga akan mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, program PPL 2 ini bagi kami memang sesuatu yang harus kami lakukan. Mengingat regulasi kebijakan tentang pendidikan, khususnya guru, itu semakin lama tuntutannya tidak semakin sederhana, tapi semakin berat dan semakin kompleks. Guru dituntut untuk menguasai 4 kompetensi yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memahami. Maka bagaimana agar penguasaan kompetensi itu bisa dicapai oleh mahasiswa kami? Kami di kampus sudah berusaha untuk memberikan bekal kepada mahasiswa kami dengan harapan ketika mahasiswa kami nanti terjun di sekolah itu sudah bisa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi prosedur dalam pelaksanaan PPL ini mulai dari mata kuliah prasyaratnya ini sudah kami lakukan semua dengan suatu tujuan. Kalau semua mata kuliah prasyarat ini sudah diikuti oleh mahasiswa, maka kami berkeyakinan bahwa mahasiswa tersebut sudah siap untuk mengikuti praktek pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami sebenarnya untuk pelaksanaan PPL 2 ini tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, tapi juga praktek persekolahannya. Nah, sehingga monggo nanti untuk praktek persekolahannya, karena tuntutan dari pekerjaan, ya, sehingga calon guru itu harus melaksanakan berbagai kegiatan administrasi. Nah, karena itulah monggo nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Koordinator PPL sekolahnya masing-masing, agar mahasiswa kami itu mempunyai pengalaman tidak hanya dalam pembelajaran saja, tetapi juga pengalaman dalam praktek persekolahannya. Sehingga kami berusaha untuk menyiapkan beberapa instrumen, walaupun ini dalam
mohon maaf istilah kami kondisi COVID ya, atau edisi COVID. Nah, sehingga bagaimana di satu sisi program bisa berjalan, tapi kesehatan mahasiswa, kesehatan dari siswa ini juga akan tetap berjalan. Sehingga nanti secara teknis Ibu UPPR ini sudah mempersiapkan bagaimana prosedurnya. Nah, sehingga kami atas nama lembaga, atas nama fakultas dan prodi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Koordinator, serta Bapak Ibu Guru Pamong atau pendamping, demikian juga kepada Bapak Ibu DPL. Monggo nanti antara Bapak Ibu DPL dengan guru Pamong atau pihak sekolah ada komunikasi yang intens ya, sehingga pelaksanaan PPL 2 ini betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan harapan walaupun pada situasi atau kondisi seperti sekarang ini. Nah, karena itulah monggo nanti mungkin dari pihak sekolah sudah mempunyai beberapa program kaitannya dengan pembelajaran daring yang sudah direkomendasikan dari Kemendikbud ataupun dari yang lain-lainnya, dan di kami nanti juga akan mencoba untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Dan perlu kami sampaikan ya bahwa sampai dengan saat ini masih ada beberapa mahasiswa kami itu yang masih di luar Jogja. Nah, sehingga nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu bagaimana agar mereka yang berada di luar Jogja ini tetap bisa untuk melakukan kegiatan PPL walaupun secara daring. Ini harapan kami semua. Nah, untuk teknisnya monggo nanti dari Ibu Ketua OPPL yang akan menjelaskannya dan nanti bisa kita diskusikan dengan harapan pelaksanaan PPL ini nanti akan bisa berjalan dengan baik. Kami masih banyak belajar kepada Bapak Ibu khususnya untuk mahasiswa kami bagaimana menghadapi situasi kondisi ya, seperti pandemi ya, COVID-19 ini. Teriring doa mudah-mudahan nanti pandemi ini segera selesai, ditemukan obatnya, ditemukan vaksinnya, sehingga semuanya bisa normal seperti sedia kala. Dan kami juga memahami ya, masih banyak mungkin kekurangannya. Nah, karena itulah maka kami mencoba untuk menyamakan persepsi dengan harapan apa yang kami inginkan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan nanti akan ada titik temunya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali kepada pihak sekolah yang telah mau untuk bekerja sama walaupun dalam situasi kondisi pandemi COVID sekarang ini. Dan saya juga berharap semuanya dalam keadaan sehat. Tidak ada suatu permasalahan di dalam pelaksanaan PPL 2 nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dasana MPD yang telah berkenan untuk memaparkan program PPL 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Memasuki materi berikutnya yaitu teknis pelaksanaan PPL 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta edisi COVID yang akan dipaparkan oleh Dr. Randa MM Endang Susetyo MPD. Kepada Ibu Dr. Randa MM Endang Susetyowati MPD disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu Kepala Sekolah, mitra yang kami hormati, Bapak Ibu DPR yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh
Bapak Wakil Rektor 1 dan Bapak Dekan FKIP bahwa kondisi kita di Yogyakarta saat ini masih dalam pandemi, masih belum memungkinkan kita bisa luring pembelajaran secara offline. Tetapi kita harus tetap bertanggung jawab pada pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dengan penerimaan mahasiswa kami nanti diizinkan untuk melakukan latihan atau praktek pengalaman lapangan di sekolah Bapak Ibu semua. Karena kondisi kita yang masih dalam masa pandemi ini, kami di kampus UPY memberikan satu istilah PPL 2 ini edisi COVID pada tahun ini. Nah, karena pada pelaksanaan PPL 2 di tahun ini kita masih harus menjaga protokol kesehatan seperti tadi yang sudah dipesankan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bapak Dekan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, karena kondisi kita yang masih harus menjaga dan hati-hati, maka pada hari ini kami panitia pelaksana mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan penyamaan persepsi dan menyepakati beberapa hal agar pelaksanaan PPL 2 pada edisi COVID ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pada edisi COVID ini, pelaksanaan PPL 2 FKIP UPY tetap bertujuan untuk membentuk calon guru yang profesional dan yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, yang memiliki kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia menjadi mitra kami. Nah, beberapa waktu yang lalu kami dari panitia telah menyampaikan permohonan ke sekolah untuk melaksanakan PPL 2. Dan kami sangat bergembira permohonan kami dapat diterima oleh 81 sekolah dengan rincian sekolah dasar ada 45, SMP MTS ada 24, SMA 25, SMA SMK 12. Nah, kondisi mahasiswa kami saat ini itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor dan Bapak Dekan, itu masih ada yang berada di luar DIY. Totalnya ada 107. Sementara yang sudah bisa berdomisili di DIY itu ada 444. Mahasiswa kami yang akan mengikuti PPL atau melaksanakan PPL 2 di sekolah ada 551. Tetapi dengan keadaan masih kondisi COVID saat ini atau masa pandemi ini, kami tidak mungkin tidak melaksanakan PPL 2. Kami tetap harus melaksanakannya dan melayani mahasiswa. Semua harus kami fasilitasi
agar mereka dapat lulus tepat waktu. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, karena kondisi yang ada di kampus kami seperti ini, maka kami merencanakan untuk membuat satu kelompok mahasiswa yang berada di sekolah, di tiap sekolah, itu kami mencampur atau memix antara mahasiswa yang berada, yang sudah berada di DIY dan masih di luar DIY, bahkan berada di luar Jawa. Nah, karena kami harus melakukan atau menggabung antara mahasiswa yang berada di DIY dan yang masih belum memungkinkan berada di DIY, kami mohon izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah agar bisa menerimanya dan memakluminya. Tentunya nanti mahasiswa yang masih berada di luar DIY pasti lebih sedikit daripada mahasiswa yang berada di DIY. Kami memohon bahwa mahasiswa yang masih belum memungkinkan pulang atau kembali ke DIY bisa melakukan atau melaksanakan PPL 2 secara daring. Mereka kami wajibkan juga untuk melaksanakan praktek persekolahan maupun praktek mengajar full online, daring, ya, full online. Mereka harus berkomunikasi, harus berkoordinasi dengan sekolah secara online. Sedangkan mahasiswa yang sudah berada di DIY, yang sudah bisa tinggal di DIY, untuk pelaksanaan program PPL 2 bisa mengikuti kebijaksanaan sekolah. Bisa online, bisa offline, mereka juga bisa hadir sesuai dengan kondisi sekolah, kebijakan sekolah. Kami akan sangat berbahagia dan berterima kasih sekali jika Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat memakluminya dan dapat menerimanya. PPL 2 pada edisi COVID ini, kami menyebutnya edisi COVID, ini berbasis program sarjana. Maksudnya, kalau tahun-tahun kemarin DPL di sekolah itu hanya ada 1 atau 2, di SMP, kalau di SD hanya 1, di SMP dan SMA biasanya ada 1 DPL dari BK, program studi BK, dan 1 DPL non BK. Jadi biasanya ada 2 orang. Tapi pada saat ini tiap program studi, program sarjana itu dibimbing oleh dosen dari program sarjananya masing-masing. Sehingga nanti di sekolah Bapak Ibu akan ada beberapa dosen DPL yang akan berkoordinasi terus dengan koordinator PPL sekolah. Karena kami masih harus menjaga protokol kesehatan, maka kami merancangkan bahwa DPL melakukan bimbingan secara online. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, ini kami sampaikan alur penerjunan PPL 2. Penerjunan PPL 2 dilakukan secara virtual oleh Bapak Rektor Universitas PGRI Yogyakarta. Selanjutnya, penerjunan ke sekolah dilaksanakan oleh DPL dengan cara menyesuaikan kondisi sekolah, kondisi dan kebijakan sekolah. Artinya seandainya sekolah mengizinkan atau meminta DPL harus hadir ke sekolah, maka DPL akan hadir. Tapi seandainya sekolah menginginkan penerjunan ke
ke sekolah secara virtual, maka DPL akan melakukannya secara virtual. Kami tetap akan mengirimkan berita acara, penerjunan, dan buku panduan pelaksanaan PPL 2 edisi COVID. Kemudian, alur pelaksanaan PPL 2, mahasiswa melakukan koordinasi dengan koordinator PPL sekolah. Mahasiswa melakukan bimbingan, konsultasi dengan guru pembimbing. Kemudian mahasiswa membuat perangkat pembelajaran dan mengkonsultasikannya kepada guru pembimbing. Kemudian mahasiswa melaksanakan praktek mengajar secara daring atau sesuai dengan kebijakan sekolah dengan bimbingan guru pembimbing. Seperti yang Bapak Ibu Kepala Sekolah pesankan kepada tim kami kemarin, kami membekali mahasiswa dengan pembelajaran daring yang akan dilaksanakan, yang akan disampaikan atau yang akan diberikan oleh Telkomdik, sehingga mahasiswa kami bisa atau mampu melakukan pembelajaran daring seperti yang kita harapkan. Untuk masalah pembimbingan, Bapak Ibu, selama pelaksanaan kegiatan PPL 2, kehadiran mahasiswa dibuktikan dengan mahasiswa membuat buku harian atau catatan hariannya yang berisi apa yang dia lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang dia laksanakan selama hari itu. Kemudian dalam pelaksanaan program PPL, mahasiswa wajib berkoordinasi dengan koordinator PPL atau guru atau guru pembimbing Jadi dua-duanya, koordinator PPL di sekolah dan guru pembimbing. Nah, koordinasi ini atau komunikasi mahasiswa bisa dilaksanakan dengan online ataupun dengan tatap muka sesuai dengan kondisi sekolah. Pembimbingan oleh DPL tadi sudah saya sampaikan tetap dilaksanakan secara online. Kemudian pelaksanaan program dibuktikan dengan pengumpulan hasil dan bimbingan dengan guru pembimbing dan DPL. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, yang terakhir untuk masalah penilaian. Penilaian kegiatan PPL 2 bersifat menyeluruh, mencakup aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Penilaian bersifat kontinu dari awal sejak mahasiswa tadi berada di sekolah Bapak Ibu sampai akhir kegiatan. Kemudian yang ketiga, penilaian bersifat membimbing mahasiswa dengan harapan agar mahasiswa dapat memperbaiki kekurangannya dan atau mengembangkan kemampuannya. Seperti yang Bapak Ibu pesankan kepada tim kami yang kemarin sowan ke sekolah, form penilaian sudah kami sederhanakan dan nanti akan kami sampaikan softnya via WA kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan hardnya nanti akan kami sampaikan pada saat penerjunan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kami berharap bahwa pelaksanaan program PPL 2 FKIP UPY ini dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan dari Bapak Ibu semua, dan kerjasama sekolah dapat
membantu kami menjadi laboratorium pelaksanaan praktek pengalaman lapangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini Bapak dapat disepakati dan nanti bisa kita diskusikan bersama agar kita dapat memperoleh kata sepakat dan akhirnya program ini bisa berjalan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Semoga kita dapat menyepakatinya secara bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa M. Indah Sustiwati FDD yang telah memberi pemaparan untuk materi teknis pelaksanaan PPL 2 Fakultas Hukum 2 dari Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta edisi COVID. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Kita persilahkan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bertanya. Kita buka termin 1 yaitu 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan silahkan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Ini sudah ada pertanyaan masuk dari Ibu Wiwit Suristiorini, yaitu karena masih ada mahasiswa yang tinggal di luar Yogyakarta dan belum memungkinkan hadir di sekolah atau kampus, harap lebih proaktif komunikasi dengan sekolah agar semua dapat terkondisi dengan baik. Baik, terima kasih. Tadi juga sudah ada pertanyaan ya. Nah, untuk menanyakan instrumen terkait kepribadian dan kedisiplinan mahasiswa PPL 2 di masa pandemi ini, apakah sudah dikondisikan? Dukun, silakan kepada Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Wiwi. Kami nanti dalam pembekalan mahasiswa juga akan menyampaikan bahwa mahasiswa tetap harus proaktif melakukan koordinasi dengan sekolah, dengan koordinator PPL, dengan guru pembimbing, dan selalu berkomunikasi. Nah, kami mewajibkan setiap hari harus ada komunikasi, harus ada koordinasi, dan itu yang menjadi bukti bagi untuk yang mahasiswa yang masih berada di luar DIY, itu yang menjadi bukti bahwa mereka melaksanakan program PPL. Itu yang akan dituliskan dalam buku hariannya. Begitu. Terima kasih atas sarannya. Kemudian yang kedua, untuk kepribadian, untuk masalah kepribadian. Pada pembekalan mahasiswa nanti kami juga akan membekali dengan etika pergaulan di sekolah, etika menjadi guru yang baik, sehingga kami pun juga sudah membuat form penilaian untuk menilai bagaimana etika atau kepribadian mahasiswa selama pelaksanaan program PPL di sekolah tadi. Nanti akan kami sertakan di dalam buku panduan. Gitu Ibu. Untuk ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Widuri Indah dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Untuk format penilaian, adakah perubahan atau masih sama yang lalu? Apabila memungkinkan dapat lebih sederhana dan dapat diakses secara online. Bagaimana untuk format penilaiannya? Untuk format penilaiannya, kami sudah sederhanakan. Dan nanti kami akan mengirimkan
soft copy-nya, soft file-nya, dan hard file-nya. Kalau Bapak Ibu menginginkan bisa diakses secara online, kami juga akan unggah di web UPPL, FKIP UPY, sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan penilaian di situ. Begitu Ibu. Ada satu pertanyaan lagi dari SMP Mataram. Kapan pelaksanaan PPL daring akan dimulai Ibu? Untuk penerjunan PPL daring itu akan kami laksanakan tanggal 14 September. Jadi 14 September jam 9 ada upacara penerjunan secara virtual oleh Bapak Rektor. Setelah itu akan dilanjutkan penerjunan ke sekolah oleh Bapak Ibu DPL. Nah, untuk penerjunan ke sekolah ini sesuai dengan kebijakan sekolah, apakah Bapak Ibu DPL harus hadir atau bisa secara virtual. Begitu Bapak. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Zamroni. Kalau sekolah menghendaki mahasiswa PPL bisa hadir di sekolah agar bisa interaksi langsung dengan kepala sekolah, guru, dan PTK lain, agar bisa secara langsung terjun ke sekolah, apakah dari pihak kampus UPY memperbolehkan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa yang sudah bisa berdomisili di DIY bisa hadir ke sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah, mungkin dalam 1 minggu 3 hari atau bagaimana, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara kami mohon di dalam satu kelompok tadi pasti ada, kami berharap masih boleh kami mengikut sertakan mahasiswa yang masih berada di luar DIY, dan mahasiswa yang masih berada di luar DIY ini akan selalu berkoordinasi atau selalu berkomunikasi dengan sekolah dan kelompoknya. Gitu. Ini ada dari SMP 3 Gamping. Pembelajaran melalui jalur daring dan luring. Luring untuk siswa yang belum memiliki sarana HP, laptop, dan internet. Bagaimana teknisnya untuk mahasiswa yang di luar DIY untuk itu, Bu? Kami mohon dengan hormat, agar kami bisa tetap memfasilitasi mahasiswa kami mohon sekolah mengizinkan atau mungkin memberikan tugas kepada mahasiswa yang berada di luar DIY untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran daring. Jadi nanti harapan kami berharap sekolah bisa memberikan tugas yang daring itu yang diberikan kepada mahasiswa yang berada di luar DIY yang masih belum memungkinkan kembali ke DIY. Atau mungkin bagaimana ya, kalau luring jelas tidak mungkin karena mereka dari daerahnya belum bisa kembali ke DIY, daripada kami memaksakan mereka harus pulang dan di sini menjadi satu klaster baru atau menjadi satu menyebarkan penyakit. Kami tetap melaksanakannya, tetap memfasilitasinya dengan mereka tetap daring. Begitu. Kami mohon dengan hormat kerjasamanya. Mungkin kalau harus luring, mungkin nanti bisa diwakilkan kepada mahasiswa yang sudah berdomisili di Jogja. Jadi tadi dari Ibu Kepala Unit sudah menyampaikan bahwa kami akan mencoba untuk mengkombinasikan antara mahasiswa yang sudah ada di Jogja dan masih di luar Jogja. Jika kalau terpaksanya harus luring, maka itu nanti bisa
diberikan kepada mahasiswa yang sudah berdomisili di Jogja. Itu pun kami sudah sangat wanti-wanti kepada semua mahasiswa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jangan sampai, nanti seperti disampaikan oleh Ibu Ketua UPPL tadi, itu justru akan memunculkan klaster baru. Dan di kami kan sebenarnya juga sudah mengadakan atau membuat tim untuk gugus tugas. Jadi yang mahasiswa dari luar Jogja, ini protokolnya masuk ke Jogja, ini sudah kami atur. Insya Allah, mudah-mudahan mereka yang sudah terjun ke sekolah itu sudah melalui proses protokol kesehatan sesuai dengan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan maupun kebijakan dari Pemda sampai dengan RT RW. Begitu Bapak Ibu, sehingga kalau yang luring nanti kemungkinannya bisa diberikan kepada mahasiswa yang berdomisili di Jogja dan memungkinkan mereka untuk datang ke kampus. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kami mohon berkenan untuk tetap melaksanakan secara daring. Ini ada satu lagi dari Ibu Tri Sukamti, yaitu belum semua siswa kami memiliki HP dan internet. Bagaimana Ibu solusinya? Mohon maaf Putri, ini SD, SMP atau SMA nih? Kalau kemarin, kalau untuk sekolah dasar yang disampaikan oleh tim kami yang datang ke sekolah, sepertinya mahasiswa harus hadir ke sekolah dan membantu proses pembelajaran secara setengah luring, setengah luring gitu. Tapi kalau SMP, SMA, kami mengikuti saja kebijaksanaan sekolah. Selama ini sekolah menangani yang siswa yang belum memiliki HP itu bagaimana? Kami tidak begitu paham. Jadi kalau setahu kami yang di masyarakat di sekitar kami itu siswa itu belajar secara daring sampai saat ini. Tapi mungkin ada yang luring dengan membagi siswa satu kelas menjadi shift-shiftan itu, ya mungkin bisa dilaksanakan juga oleh mahasiswa yang sudah berdomisili di DIY gitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ada lagi dari SD Negeri Tegalmulyo, yaitu kalau mahasiswa luar kota untuk daring kadang terkendala oleh sinyal. Kemudian bagaimana solusinya, Nggih? Mohon penjelasannya. Kami sudah menekankan kepada mahasiswa yang berada di luar kota, seandainya mereka menempuh atau mengambil program BPL 2 pada edisi COVID ini, mereka juga harus siap dengan konsekuensi. Jadi harus benar-benar bisa mencari sinyal yang bagus sehingga pembelajaran daring itu bisa benar-benar terlaksana begitu. Ada lagi dari Ibu Retno, yaitu penerjunan tanggal 14 September. Sementara sekolah kami tanggal 14 sampai 25 September niku PTS. Hal ini tentu berpengaruh pada proses jadwal observasi kelas. Apakah ada solusi yang diberikan? Biasanya kami pada saat mau akan penerjunan di sekolah oleh DPL itu
dicari kesepakatan, dibuat kesepakatan dulu, sekolah itu bisa menerima mahasiswa pada tanggal berapa, jam berapa, begitu, sehingga acara penerjunan itu tidak mengganggu kegiatan sekolah. Nah, kalau misalkan tanggal 14 sampai tanggal 25 itu ada kegiatan PTS, monggo nanti nanti didiskusikan dengan DPL yang bertugas di sekolah Ibu, itu mau diterjunkan kapan? Seandainya nanti penerjunannya tanggal 26 September, berarti selesainya juga menjadi tanggal 26 November, begitu. Jadi 2 bulan full mahasiswa berada di sekolah. Begitu, Ibu. Oke, terus pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Ketua Unit Praktik Pengalaman Lapangan Universitas PGRI Yogyakarta. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk kita buka termin 2 untuk pertanyaan. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan untuk mengetik di kolom chat Zoom room-nya. Monggo Bapak Ibu, masih kita tunggu. Sambil menunggu masuknya pertanyaan lagi, berarti saya bisa menyimpulkan 90% ya, atau bahkan malah 100% saya bisa menyimpulkan bahwa rancangan kami untuk mengcombine antara mahasiswa yang sudah berada di DIY dan mahasiswa yang masih berada di luar DIY itu bisa diterima oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, bisa disepakati. Tentunya nanti prosentasenya akan lebih banyak yang sudah berada di DIY, tidak mungkin karena kami ada 81 sekolah dari 107 dibagi 81 sekolah, tentunya ada yang hanya 1, ada yang 2, sebagainya. Tentunya tidak akan sangat mengganggu proses. Jadi kalau mereka juga harus melakukan praktek pembelajaran, praktek mengajar, mereka juga harus melakukan praktek persekolahan yang bisa dilaksanakan di tempatnya, kemudian dikirim ke sekolah. Begitu nih Bapak Ibu, terima kasih sekali karena kami sudah dibantu untuk melayani, memfasilitasi mahasiswa kami dalam pelaksanaan program praktek pengalaman lapangan. Ini dari Ibu Wiwi lagi. Di Bantul memberlakukan sistem pembelajaran masa pandemi ini dengan online, di line dan kombinasi. Betul, tanggal 14 sampai tanggal 19 September 2020 ada PTS online. Tidak berpengaruh sih, karena sesuai jadwal kami masih bisa terima penerjunan mahasiswa baru di sekolah kami. Maka itu penjelasan dari Ibu Wiwi. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini cuma tulisannya hanya namanya Lenovo aja. Setiap sekolah ada beberapa mahasiswa yang melaksanakan paper 2 ini. Karena untuk persiapan guru pamong kita perlu tahu jumlah mahasiswa yang diterjunkan. Terima kasih. Apakah kami bisa berkomunikasi via WA? Ibu dari ini Ibu atau Bapak dari sekolah mana? Jika kami bisa berkomunikasi dengan WA, nanti kami akan sampaikan, karena pengelompokan baru kami umumkan besok pagi.
Ibu, ini ada lagi dari Ibu Mugina MPJ. Kami dari SD Sonosewu sangat mengharapkan agar mahasiswa PPL dapat datang ke sekolah. Iya Ibu, untuk nanti kalau untuk yang sudah berdomisili di DIY, mahasiswa akan hadir di sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah. Untuk sekolah dasar sepertinya harus seperti itu, jadi kami juga sudah siapkan untuk mahasiswa bisa hadir ke sekolah. Begitu Ibu. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini dari Ibu Ani Rosiana. Kami dari SD Multiar Persada. Sekolah kami menjalankan sistem pembelajaran daring. Praktek mengajar untuk mahasiswa apakah mengajar sepenuhnya atau bersifat pendampingan? Begini Ibu, di dalam PPL 2, yang ini kami masih program lama, kalau yang program baru kan namanya PLP 2. Kalau PLP 2 itu kan pendampingan penuh. Kalau ini kami, yang tahun ini kami terakhir masih menggunakan PPL 2. Jadi 40% pendampingan, kemudian 60% mahasiswa mengajar penuh. Jadi di awal mahasiswa didampingi oleh guru pembimbing, kemudian setelah itu mahasiswa mengajar penuh di kelas. Begitu. Nanti panduannya akan kami sampaikan. Apakah masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kami masih ada waktu dan masih dipersilahkan. Ini dari Ibu Haryati. Berapa kali setiap mahasiswa melakukan pembelajaran di kelas? Minimal 6 kali. 6 kali masuk praktek mengajar. Jadi kalau 6 kali dirasa sudah cukup, bisa dihentikan. Tetapi kalau Bapak Ibu guru pembimbing masih menganggap bahwa yang 6 ini belum cukup, mahasiswa belum mempunyai kemampuan atau kompetensi yang sesuai yang diharapkan, bisa ditambah. Saya kira bagi mahasiswa untuk diberi pengalaman mengajar di kelas itu adalah sesuatu yang menguntungkan, karena akhirnya mereka kan juga memiliki jam terbang lebih, begitu, memiliki pengalaman lebih dalam mengajar, dalam praktek mengajarnya. Dari SMA 2 Bantul, jadi sementara cukup kami nunggu daftar ataupun dokumen-dokumen yang lainnya. SMA 2 Bantul ini kalau nggak salah Pak Kapul ya? Ini atas nama Pak Jumarudin. Oh Pak Jumarudin, ya. Pak Jumarudin. Oke, ya. Terima kasih. Nanti terima kasih sekali atas kerjasamanya. Kami bisa diterima di SMA Negeri 2 Bantul. Oke, Bapak Ibu, itulah untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu
acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara penyamaan persepsi PPL 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas UGM Jakarta dengan Kepala Sekolah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami berharap untuk acara PPL 2 akan berjalan dengan lancar dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, dan tetap menggunakan masker dimanapun dan kapanpun untuk menjaga kita dari virus COVID-19. Oke, saya sebagai MC, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan salah kata kami ucapkan. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini untuk acara pada pagi hari ini. Itu saya sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.